Intuisi hanya digunakan untuk memancing, perasaan dan intuisi hanya untuk pancingan awal, tapi selanjutnya gunakan akal dan rasionalmu. Jangan terus-menerus dalam mengambil sikap digerakkan oleh emosimu. Segera sadar, emosi ini nggak benar, emosi ini akan menjatuhkan mentalmu, mengeroposkan jiwamu. Orang yang mudah emosi itu cenderung melakukan pembenaran, dalil-dalil digunakan untuk pembenaran daripada mencari kebenaran. Mudah menilai negatif orang lain, mudah menyesatkan orang lain, kelompok lain, rapuhnya mental jiwanya. Berbicara, cara-cara yang dilakukan menjadi cara-cara yang kasar. Cara-caranya, berbicaranya dan bertindaknya kasar. Merasa diri paling benar dan paling suci. Kalau kita sudah menjadi orang yang sulit mencerna masukan, sulit menerima nasihat, waspadai diri kamu sendiri. Waspada untuk hati-hati. Aku kok dikei nasihat kok aku ki nesu ya, rasionalnya tinggi. Walaupun spontan tuh nesu, ngalih, kelepat. Tapi setelah itu budayakan minta maaf. Dan yang kedua budayakan untuk menerima orang yang minta maaf, untuk menjadi orang yang membiasakan bisa memaafkan orang lain. Itu nih nggak dilakukan, nggak dilatih juga berat, anak-anakku, itu berat. Kalau kita nggak terbiasa mudah memaafkan orang lain, itu akan berat. Memaafkan itu butuh keterampilan. Kalau orang itu sudah tidak mudah memaafkan, tidak bisa memaafkan, maka melihat orang yang tadi meminta maaf tapi tidak kita maafkan, dia lebih beruntung. Kamu akan mudah iri. Saat iri, levelmu naik menjadi dengki. Saat dengki, efek kemudian levelmu naik menjadi dendam. Kalau kamu sudah memiliki watak dendam, entah kepada siapapun, bentuknya kayak apapun, maka kamu sudah mulai meminum racun untuk mematikan diri kamu sendiri. Saat kamu itu iri, sepertinya kamu sedang membuat formula racun untuk dirimu. Pada saat kamu mulai ada dengki, maka racun itu sudah mulai siap kamu tuangkan, dicampur untuk kamu minum. Saat kamu sudah dendam, maka kamu sudah mulai meminum racun itu. Saat perilakunya digerakkan oleh dendam, maka bentuk nasihat kayak apapun tidak akan manfaat. Anaknya sendiri akan mentolo untuk dikorbankan. Itu tutupannya begini untuk alinea tutupan. Keadaan jiwamu dan masa depanmu tergantung bagaimana keputusanmu saat ini. Tergantung sikapmu, tergantung pemikiranmu, tergantung perilakumu saat ini. Keputusanmu saat ini. Kamu akan menjadi apa, menjadi siapa. Bukan karena jawaban material, tapi kamu menjadi manusia yang kokoh secara mental. Allah memerintahkan itu la yughyir ma bi mu'min hatta yughyir ma bi anfusihim. Imali dunyaka kana kata isu abadan. Yang butuh kamu perlu definisikan narasinya adalah berkaryalah, bergeraklah, beramallah. Entah menjadi, mohon maaf, terlepas dari sebuah material jumlah secara kuantitas, karena Allah berbicara kualitas.
entah sugih utawa melarat, bukan ini yang dilihat oleh Allah, tapi bergerakmu, beraktivitasmu untuk melakukan amal perbuatan, bekerja di sawah, di lahan, kreasi, membantu orang lain, menyapu, ngepel. Yang dilihat adalah keikhlasan, kejujuranmu dalam melakukan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan ikhlas. Akhlas naum bi khalisatin dzikrodar. Hasilnya Allah tidak pernah menyebut qad aflaha, beruntunglah, kan begitu. Tapi aflaha itu akan dibuka pikiranmu, akan dibuka hatimu, akan dibuka segala sesuatunya, hikmah-hikmah kehidupanmu. Sekali lagi, keadaan jiwa dan masa di depanmu bergantung bagaimana keputusanmu saat ini. Informasi, provokasi lingkungan, tekanan keluarga, isu, dan informasi orang lain tidak bisa kamu jadikan pedoman. Jangan dimutlakkan. Kemudian kamu yakini, kamu percayai. Itu hanya bumbu-bumbu, faktor-faktor kehidupan saja. Sekali lagi, keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu. Bukan karena situasi, keadaan keluargamu, orang-orang terdekatmu. Bukan. Akan tetapi kehidupan ini, hal yang mendasar adalah bagaimana membangun keharmonisan komunikasi dengan lingkungan. Saat kamu melatih diri kamu untuk membangun bersama-sama, merasa bertanggung jawab, terbentuknya keharmonisan lingkunganmu dengan komunikasi yang baik, ya, maka itu sesuatu yang luar biasa, akan membentuk kondusivitas, kondusi kamu menjadi manusia belajar. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Namun keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Kita tidak bisa mengubah apapun dengan keadaan saat ini, namun kamu bisa membuat keputusan bagaimana keadaanmu di masa nanti. Butuh keterampilan, butuh pembiasaan, sehingga menjadi sebuah kultur kehidupan, sehingga menjadi sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga menjadi kultur budaya. Kebaikan itu. Segera begitu, tadi saya menekankan pada generasi ke generasi membutuhkan kekuatan. Orang tua jangan melakukan pemanjaan kepada anak hanya karena sebuah dendam. Karena dulu kowe gak iso tuku es krim, gak bisa beli es krim, saiki anakku tak ujo untuk ditukokke es krim karena mbiyen aku gak iso tuku es krim, umpamanya begitu. Hanya sekedar untuk akhirnya pilek, akhirnya anakmu kena alergi. Mestinya es krim ki mung sitok loro, tinggi tombo pengen ditukokne sak kulkas-kulkase. Hanya karena perilaku dendam. Kita memerlukan satu sistem membentuk generasi yang disiplin, tapi kita juga harus saling menyadari. Siswa atau santri juga keinginan program ini untuk membentuk disiplin dan memiliki peduli. Sebenarnya sih orang yang peduli itu seharusnya disiplin otomatis.
Karena orang yang disiplin belum tentu peduli. Seharusnya. Tapi seperti apa kita akan bahas di waktu lain. Tapi itulah kalimat wal tangdur nafsu maqaddamat lighot. Cermati keadaanmu saat ini untuk menjadi manusia yang selanjutnya, manusia yang berfaedah ke dalam membentuk kepribadian dan bermanfaat untuk lingkungan. Menjadi manusia soleh ke dalam perilakunya maslahah keluar, membentuk lingkungan. Anak-anakku, itu hal yang mendasar yang butuh kita bangun, butuh kita kembangkan. Ya, cermati, kamu tafakuri, diingat-ingat, kamu generasi yang menghadapi hebat dari semua sisi, turunannya banyak banget, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, finansial, agama, turunannya banyak banget. Saya memberikan informasi sekilas, kowe iki berada di situasi yang memerlukan berpikir dan tindakan positif. Merubah seseorang untuk memiliki kebiasaan dan tindakan positif, berpikir positif, terus terang memang itu sulit, itu memang berat. Tapi paling tidak kamu tahu konsepnya dan berusaha untuk sadar berada di dalam situasi positif itu. Di situasi membentuk kepribadianmu itu. Berlatihlah supaya kamu tidak menjadi manusia yang hilang, orang yang miskin. Ini sekarang ini posisi rich man atau orang-orang kaya, orang-orang middle, orang-orang miskin, ya. Ini orang middle ini akan dihilangkan, dijatuhkan sekalian menjadi orang miskin, ya. Dalam pengertian tidak mandiri tadi yang saya ungkap tadi itu, atau sekalian naik ke atas, menjadi mentalnya itu kokoh berarti naik ke atas, atau mentalnya rapuh menjadi jatuh. Kemudian setelah itu baru disebar yang namanya bintik nyamuk, biji nyamuk itu jutaan disebar, ya. Itu nek sing kokoh mentalnya ya nggak akan kena kan gitu. Kemudian dikasih seperti mungkin H1N5 atau flu burung, dikasih seperti apa. Kalau kamu ingin tahu, buka jurnal The Min H1N1 atau N5, kamu buka saja. Di sana banyak informasi, baik bagaimana langkah-langkah positif atau langkah-langkah yang kamu akan menjadi jatuh, ada di semua. Tapi nek percaya karo Romo, yang gunen langsung gak usah buka web, gak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin kukuh, ingin buka saja. Kamu akan menemukan banyak hal di sana, situasi dan kondisi sana. Saya sambil kesakitan kok buka-buka web-web itu. Sambil kesakitan. Yes, itu latihan. Dan mohon maaf jika kok nambah-nambah. Sholat, poso, zakat, haji, pertama syahadat, berarti maknanya makrifat. Ini adalah sesungguhnya membentuk mental yang kokoh. Pertama adalah syahadat. Kita operasionalkan pertama makrifat. Kenali segala sesuatunya, kamu menjadi manusia yang jelas. Skillmu, ahlimu itu apa, yang kamu sasar itu apa, kowe kudu jelas. Kan gitu, harus jelas. Kemudian akimi sholat,
Wiki sambungmu jelas kemana, nyatumu manunggalnya kemana. Setelah makrifat keberadaan diri Tuhan, kemudian makrifat keberadaan makna Rasul, makrifat kepada Nur Muhammad seperti apa, maka kamu baru bisa sholat, nyambung, nyatu. Malaikat dan Allah menyatu, Allah dan malaikatnya menyatu nyambung dengan nabinya, maka kamu diperintah oleh Allah untuk nyambung juga supaya satu kesatuan. Kemudian kalimatnya adalah atau zakah bukan fi'la zakah. Artinya bahwa kamu mengeluarkan harta benda yang kamu miliki untuk melakukan sedekah, pitukon lah, kifarat jariyah, itu untuk melepas ego-ego keakuan supaya tidak komandel kepada dunia, karena intinya zakah itu tazkiyatun nafsi, tazkiyatu qalbi, tasfiyatu qalbi dan tazkiyatu nafsi. Tidak komandel melekat kepada hal duniawi. Makanya kalimatnya zakah, pemberian zakah, tapi volume-nya yang digunakan, bukan angka-angkanya. Kemudian yang keempat, kalimatnya adalah kutiba alaikumusiyam. Maksa diri kamu, berlatih kepada diri kamu untuk berpuasa. Paksalah diri kamu untuk mengendalikan diri, untuk sabar, untuk tawakal. Puasa itu membentuk kepribadian sabar, tawakal, berserah diri, dan menjadi manusia takwa. Kemudian al-haju baitullah. Al-haju itu berkunjung, al-haju itu mendatangi, al-haju itu menyatukan, al-haju itu berada menyatu di satu ruangan yang terang, di dalamnya ada cahaya. Sehingga kamu menyatu di baitullah, memiliki dada yang terang, memiliki dada yang cerah. Maka al-haju baitullah, dadamu itu dodo yang longgar, dodo yang lapang dada, dodo yang nyegoro, dodo yang bisa menerima perbedaan. Dada yang digunakan ini dada yang dengan operasional, rasional, nalar, dan perilaku yang mandiri amal perbuatan. Al-haju baitullah, maka dadamu menjadi rumahnya Allah, sehingga jika kamu berangkat haji ke Mekah sana ada manfaat dan faedahnya. Tapi jika baitullah diri kamu tidak terbangun, kowe rono menyembah watu, kowe kesana menyembah kotak, kamu kesana hanya menyembah negara, kowe rono mung nyugihke negara liya. Gitu. Jadi kalau nggak mengerti al-hajjahnya diri, tamatuk di dalam diri Anda sendiri, maka Anda gelap, bingung, judek. Kemudian rono berarti hanya nyembah, tapi bahwa nahnu ilaihi maqabil warid, bahwa Allah itu sangat dekat karena keberadaannya nafatu fihi min ruhi di dalam diri kamu. Itulah al-haju baitullahmu. Kemudian kamu napak tilas berangkat ke Mekah, itu adalah sebagai sebuah tatanan karena punya lahir bersyariat. Tapi jika dadanya sendiri makna baitullah dodo sodrun, yasrohnya tidak dibentuk, tidak dibangun, maka ke Mekahnya, ke Ka'bahnya sana menjadi berhala, watu, kotak. Segera begitu. Karena saya sangat prihatin dengan keadaan mesake generasi paling kasihan. Generasi paling kasihan dan perlu dikasihani, walaupun terkadang sing dikasihani enggak dong. Dan gitu. Generasi sing paling mesake. Anak-anakku, santriwan santriwati, titenono ya
Kalau orang lain, orang tuamu dan orang lain sudah nggak berani nasihati kamu dan sudah berhati-hati ingin menasihati kamu karena takut kalau kamu itu marah, takut kalau kamu itu kecewa, takut kalau kamu itu meledak-ledak. Ingat, sekali lagi, kalau kamu pada saat menemui wong tuamu, keluargamu, lingkunganmu, sudah tidak berani nasihati kue, tidak berani nasihati kamu, karena takut bahkan orang tuamu dan orang-orang di lingkunganmu, kalau menasihati kamu sudah menggunakan kata-katanya memilih, kalimatnya memilah, hati-hati banget, khawatir kalau kamu sakit hati, khawatir kalau kamu pecah, khawatir kalau kamu patah. Ingat, berarti kamu sudah mulai menjadi manusia asing. Kamu sudah menjadi manusia terlempar. Kamu sudah menjadi manusia tidak memiliki adab sebenarnya. Itu sudah sinyal ke sana. Makanya jangan malah bangga. Aku mbiyen wong tuaku nasihati saiki wis gak wani, hebat aku. Hati-hati. Kalau wong tuamu dhewe wis mulai nek nasihati wis mikir, wis mumet, memilah kata supaya kowe iki nek dinasihati enggak gampang loro ati. Kancamu juga begitu. Maka kamu harus hati-hati. Tapi yang sering terjadi kebalikannya. Saat awalnya wong tuamu, lingkunganmu sering memberikan masukan kepadamu, tiba-tiba kok tidak lagi pernah memberi nasihat lagi, ada apa? Biasanya kowe bangga, aku wis enggak butuh nasihat, alhamdulillah wong tuaku wis enggak nasihati aku. Anak-anakku, ini hati-hati, saya berbicara juga karena ngalami. Saya juga kadang memilih, menghitung banget, walaupun di anakku dewi saya menghitung. Engko nek tak kayak kata iki, engko ceklek kan. Saya wis mikir banget. Akhirnya mikir strategi. Tapi saya katakan hati-hati kalau kamu sudah menemui situasi seperti itu. Mungkin orang-orang tua juga ngalami seperti itu atau pernah menemui seperti itu. Karena hati-hati, anak-anakku, kalau kamu sudah seperti itu indikasi kamu akan menjadi manusia yang terasing. Akhirnya bapak ibu kowe gak tau nasihati aku, kok kowe ngopo nasihati aku, akan terlontar kalimat-kalimat itu. Oke, saya walaupun gak cocok nasihat itu kamu terima dengan nyegoro, kemudian kamu bisa mengambil langkah-langkah rasional. Tapi ini juga untuk orang tua juga. Oke, untuk hati-hati juga nggak gampang membuat suatu nasihat yang hanya untuk kepentingan dirinya. Karena masalahnya wong tua kadang juga karpe diri juga sih. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, saya manti-manti sekali dalam membentuk kepribadian generasi ke generasi. Kamu menghadapi satu situasi sebagai generasi Gen Z yang saat ini tantanganmu luar biasa. Tempe saiki sak godor 10.000, mungkin saat zamanmu kowe rumah tangga, tempe sak godor 100.000. Kan gitu. Ya. Dan seterusnya. Itu karena pasti terjadi. Karena sistem moneter saat ini sangat memungkinkan itu terjadi. Nggak iso nyelokne pemerintah. Opo rego-rego munggah. Nggak iso tidur nih. Itu karena saya ngasih contoh di depan tadi. Dan itu banyak, contohnya banyak banget nantinya. Oke. Sekali lagi kita bangun komunikasi, latihlah diri kamu untuk komunikatif.
Itu butuh berlatih. Kalau kamu mengikuti pembelajaran, ikutilah dengan sungguh-sungguh, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu ikut menjadi di life skill, ya, di keterampilan, kegiatan keterampilan, ikutilah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Itu bagian dari sebuah latihan kepribadianmu. Jangan mengatakan, saiki sok ya sok. Sekali lagi, ke depanmu adalah keputusanmu saat ini. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya mendapatkan beberapa pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.